ada berita menurut Profesor Buhori, ahli epigraf itu, guru saya, bahwa beliau pernah diajak oleh teman-teman arkeolog sebayanya, angkatan-angkatan senior saya, itu ke situs Medari di lereng barat kalau tidak salah Merapi. Dan Profesor Buhori waktu itu cerita ke saya masih mahasiswanya, itu ditemukan struktur pagar yang cukup luas, memanjang, tetapi bersatu dengan batu katanya. Jadi apakah di bawah batu-batu itu ditemukan nanti kelak, kalau misalnya ada teknologi, ada suatu bekas permukiman masa silam yang kita cari-cari sampai sekarang, ibu kota Mataram itu di mana, Medang itu di mana, karena Medang kebetulan pindah-pindah. Dan satu lagi selain Medari adalah situs yang baru saja ditemukan di lereng Gunung Sindoro, yaitu Liangan. Nanti lain kali kita bicara situs Liangan. Itu adalah permukiman yang diteliti oleh teman-teman Balai Arkeologi Yogyakarta dan juga para peneliti lain, arkeolog lain dari itu berbeda strukturnya. Ada pendopo-pendopo luas yang ada batu empatnya, atapnya pasti terbuat dari bahan yang mudah rusak. Lalu ada altar-altar persajian yang punya wedika, ada berderet 5, ada jalanan kuno yang tertata dari balok-balok batu, dan itu mengarah dengan orientasi ke puncak Gunung Sindoro. Itu permukiman, pasti permukiman. Kajian masih belum selesai, dan agaknya itu kembali ditemukan secara tidak sengaja oleh penggali pasir, bukan oleh arkeolog. Laporkan. Dan masih proses penggalian. Mereka mengambil pasirnya dan menemukan banyak jejak-jejak masa silam itu. Susahnya kalau Medang itu agaknya terbuat dari bahan yang mudah rusak. Mungkin yang tersisa adalah lahannya yang patah dan sisa-sisa batu empatnya. Karena berkali-kali kita sebut Medang Imam Rapi Pura, Medang I Watu Galuh, Medang I Poh Pitu, itu prasasti-prasasti Mataram kuno menyebutkan kedudukan raja di tempat-tempat itu. Tapi di mana Medang yang sebenarnya? Jadi masih banyak sebenarnya lahan penelitian kami untuk membuktikan. Candinya tahu, banyak candinya, tapi ibu kota pemukimannya di mana? Mereka lebih menghargai keabadian, tentunya kepada dewa-dewa. Jadi dengan membuat bahan yang lebih awet, itu suatu bentuk pengabdian dan kerelaan untuk memuja dewa-dewa mereka. Sementara manusia tidak boleh menyamakan dewa-dewa, tidak boleh menyamakan pencipta itu. Jadi cukup dari bahan yang mudah rusak. Jadi segala kemungkinan masih terbuka. Andai kata ada yang menyatakan, apakah benar di dataran Kedu adalah pusat kerajaan Mataram? Bisa jadi benar. Apakah juga di selatan pegunungan Ungaran, di daerah Ambarawa, di tepi Danau Rawapening itu adalah pusat kerajaan Mataram? Mungkin benar juga. Karena data otentik untuk suatu pemukiman yang saya sebut tadi Medang, itu belum ketemu. Nah, nyatanya yang bertahan sampai sekarang itu adalah data bangunan-bangunan keagamaan. Betul sekali. Kalau di wilayah Kalasan, Sari, ya, sampai ke selatan dataran tinggi Ratu Boko, lalu ke utaranya itu Candi Morangan, Candi Sambisari, Candi Kebulan. NJ Pram menyebut ini berdesak-desakan ini candi-candi Hindu-Buddha di sana. Sebagai suatu tempat terpilih untuk mendirikan bangunan-bangunan suci pemujaan dewa cukup baik. Tetapi sampai sekarang pun para arkeolog belum menemukan jejak pemukiman. Apa sih indikator pemukiman? Adalah tebaran dari gerabah atau pecahan keramik Cina yang cukup meluas di suatu wilayah. Indikator lain adalah batu-batu umpak yang cukup banyak berserakan. Dan susahnya mungkin yang tadi saya sebut, nenek moyang kita itu membuat rumah-rumahnya dari bahan yang mudah rusak. Jadi ketika ada peperangan atau perselisihan terbakar, hilang habis. Ada letusan Merapi ya terbakar, habis juga semua. Nah, tadi Pak Jaya beranggapan bahwa mungkinkah ada seperti Pompei di lereng Merapi, yang mungkin saja.
di masa depan itu ditemukan suatu lokasi, mungkin bekas pemukiman Mataram kuno, dan moga-moga ada data yang lebih menarik. Di sana ada fitur-fitur atau orang-orang yang mengeras seperti batu karena tiba-tiba kena lava seperti itu. Tapi belum ada data seperti itu di Jawa Tengah, belum ada. Kalau di Trowulan itu pemukiman kunonya kita mendapatkan jejaknya. Bahkan kita bisa tahu bahwa pemukiman di Jawa yang mendarat di tanah itu dari data arkeologis di Trowulan. Sebelumnya itu panggung rumah-rumah di Jawa. Ketika keadaan lingkungan sudah aman, tidak lagi banyak binatang buas, kendali terhadap banjir itu bisa diatasi, maka rumah-rumah orang Majapahit mendarat. Ada lantai segi 8 di sana. Dan rumah-rumah bangsawan itu sudah mendarat di tanah. Tidak lagi berbentuk rumah panggung. Walaupun di relief masih ada rumah panggung. Yang masih susah di Trowulan adalah itu, mencari di mana lokasi Kedaton Majapahit. Kedaton. Di mana istana Majapahit. Kalau Kebaran pemukiman memang ditemukan di banyak lokasi di sekitar Sebaran itu pemukiman penduduk biasa, begitu. Tetapi kalau kita bicara Singosari, pendahulu Majapahit, kita tidak menemukan kira-kira di mana ya ibu kota Singosari atau tempat kedudukan Singosari, Raja Singosari. Ketika Kertanegara terbunuh pada malam serangan Jayakatwang itu, istananya di mana? Yang kita tahu adalah Candi Singosarinya di sana, ada candi. Tapi apakah istananya dekat situ? Nah itu dia kembali, datanya yang kurang. Ya bahan yang mudah rusak itu. Tadi sudah disinggung dalam diskusi kami, ada prasasti Sumudul di situ. Dan prasasti itu ditemukan tidak jauh dari Candi Kedulan. Bahkan masih di dekat lahan-lahan Candi Kedulan itu ditemukan. Jadi kita berpendapat bahwa prasasti Sumudul itu berkaitan dengan prasasti Candi Kedulan.